my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. He didn't say you want to be my believer. He didn't say. Dia tidak bilang kalau engkau mau menjadi orang yang percaya aku. He didn't say if you want to be my follower. He didn't say. Dia tidak bilang kalau engkau mau menjadi pengikut aku, tidak. You want to be my disciple. Tapi dia bilang kalau engkau ingin menjadi muridku. Well, good morning to everyone. Selamat pagi semuanya. It's such a joy to be back here again. Adalah sukacita boleh kembali di sini, saudara. As I've always said, when I come here, Seperti selalu saya katakan ketika saya datang di sini, it's like coming home. sama seperti pulang ke rumah. Praise God. Puji Tuhan. And it's a great joy again this morning Dan sukacita pagi hari ini to be able to share God's word with you. untuk boleh berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. I pray that the Holy Spirit will give us wisdom and understanding. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian dan hikmat And draw us to Jesus. dan kita dekat kepada Yesus. Amen. Amin. I'd like us to read a portion of scripture. Saya ingin kita membaca beberapa bagian ayat firman Tuhan. And that is in Mark Gospel, chapter 8, verse Markus 40 pasal 8. to the end. Right? Markus pasal 8, chapter 8, Verse 34 to the end. ayat 34 sampai habis. Let us read it. You can see on the screen. Maybe you can read together. Ya, Markus 8, sudah dapat? Baca sama-sama. So we read together with them, right? Ya. Oke, Mazmur 38 ayat 34 sampai habis. Satu, kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringinya malaikat-malaikat kudus. Amin. Amen. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you Tuhan Yesus, kami bersyukur that you are here. bahwa Engkau ada di sini. We are here to bless us. Dan Engkau ada di sini untuk memberkati kami. You are here to speak to us. Engkau ada di sini untuk berbicara kepada setiap And you kami. are here to draw us to yourself. Dan Engkau ada di sini untuk kami boleh dekat kepadamu. You are here to touch our life afresh, Engkau ada di sini untuk menjamah kehidupan kami, so that we'll never be the same again. supaya kami tidak lagi menjadi sama serupa dengan yang lalu. We confess and declare, Jesus, you are Lord. in Kami this mengaku dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. You are the King of Kings and you are Lord of Lords. Engkau adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas Your segala name Tuhan. is the greatest, your name is the highest. Namamu terbesar dan namamu termulia. Your name is above all other names. Namamu melebihi atas segala nama apapun. And we acknowledge you as the Lord and King of our life. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan segala hidup kami dan Raja dalam segala hidup kami. You are the God Engkaulah Tuhan who will bless, yang memberkati kami enrich us, dan melimpahi kami, protect us, melindungi kami and provide for us dan memenuhi kebutuhan kami. when we follow you with all our heart. Ketika kami mengikut Engkau dengan segenap hati kami,
We ask now, Lord, Kami sekarang meminta Tuhan Yesus, let your Spirit come and anoint our hearts and minds biarlah Roh Kudus-Mu datang turun mengurapi setiap hati dan pikiran kami with your understanding dengan pengertian-Mu and minister to us dan melayani setiap kami in Tuhan your own way. dengan cara-Mu In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Amin. Amen. When Jesus was walking in the world, in Jerusalem and all those places, Ketika Yesus sedang berjalan di dunia ini, ya seperti di Yerusalem dan tempat-tempat yang dia jalani, many people, crowds upon crowds would flock to him. banyak orang, kerumunan demi kerumunan mengikuti dia. And you wonder why? Dan saudara mungkin bertanya, kenapa? Because they recognize there's something that Jesus has Karena mereka mengetahui ada sesuatu yang dimiliki Yesus that they need and they want. yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Jesus manifested his glory and power. Yesus banyak melakukan kemuliaan, banyak melakukan kuasa. He healed the sick, he cast out demons. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan. He blessed the poor and those who were rejected. Dia memberkati orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang tertolak. He fed the multitude who are hungry. Bahkan banyak orang yang kelaparan. And this attracted a lot of people. Dan hal-hal ini yang membuat orang-orang menjadi tertarik datang kepada Yesus. But Jesus was not looking for crowds. Tetapi Yesus tidak mencari kerumunan, tidak mencari orang yang banyak. He was not in a numbers game. Dia tidak di dalam permainan angka, saudara. And here in this passage in Mark chapter 8, Dan di dalam ayat ini, Markus pasal 8 ini, the crowd was there. ada banyak kerumunan di sana. But when he told them what he wanted from them, Tapi ketika Yesus mengatakan apa yang Yesus inginkan dari mereka, it was something not many people want. adalah sesuatu yang tidak banyak orang inginkan. So in this passage we see Jesus giving us Jadi di dalam ayat ini Yesus memberikan kita the price of following him, harga akan mengikut Yesus, the cost of upah discipleship. mengikut Yesus, biaya mengikut Yesus. And if we really want to be blessed by Jesus, Dan kalau saudara-saudara ingin diberkati oleh Yesus, if we want him to forgive our sin, kalau engkau ingin Yesus mengampuni dosa kita, heal our bodies, menyembuhkan tubuh kita, change our life, merubah hidup kita, and make us God's children, dan membuat kita menjadi anak Tuhan, we need to remember what he requires from us. kita perlu mengingat apa yang diminta Yesus kepada kita. There are too many in the church today, Ada banyak di gereja hari ini what we call nominal Christian. yang kita sebut dengan Kristen biasa atau bahasa kerennya Kristen KTP. They call Di KTP themselves, ada ya Kristen. Christian, Mereka memang menyebut diri mereka Kristen, but they don't live the way that Jesus wants them to live. tapi mereka tidak hidup di mana Tuhan inginkan hidup mereka. And they don't meet the terms and conditions that Jesus tells us in His Word. Dan mereka tidak memenuhi persyaratan yang diminta Yesus untuk manusia hidup di muka bumi itu. Look at verse 34. Coba kita lihat ayat 34. Jesus said this, Ayat 34, Yesus berkata ini, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. He says, if you want to be my disciple, Dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, siapa yang mau mengikut aku? he didn't say if you want to be my believer. He didn't say. Dia tidak bilang kalau engkau mau menjadi orang yang percaya aku. He didn't say if you want to be my follower. He didn't say. Dia tidak bilang kalau engkau mau menjadi pengikut aku, tidak. You want to be my disciple. Tapi dia bilang kalau engkau ingin menjadi muridku. I know that in some translation, like yours, it says you want to follow me. Ya, saya tahu di beberapa terjemahan sama seperti terjemahan kita kan, setiap orang yang mau mengikut aku. But the real word is
if you want to be my disciple. Tapi aslinya dikatakan jika engkau ingin menjadi muridku. Jesus is not calling for believers and followers. Yesus tidak mencari orang yang percaya dan mengikut dia. He's calling for disciples. Dia mencari murid, saudara. Many are Christian, but they are not disciples. Banyak orang Kristen, tapi mereka tidak jadi murid. What is a disciple? Apa itu murid? A disciple is a committed believer and follower. Murid itu adalah orang percaya yang komitmen dan juga seorang pengikut yang komitmen. Many Christians are not committed to Jesus. Banyak orang Kristen tidak komitmen kepada Yesus. What they want is to believe in Jesus and go to heaven. Apa yang mereka inginkan adalah percaya kepada Yesus lalu pergi ke surga. But they want to live their own way and their own Tapi way. mereka ingin hidup dengan cara mereka sendiri. And Nggak komit dia. that is the problem. Itulah masalahnya. Kadang pilih sana, kadang pilih sini. Are you like that? Apakah saudara seperti itu? That I believe so I can be forgiven and one day go to heaven. Apakah engkau seperti orang seperti itu, orang yang hanya percaya lalu suatu hari engkau ke surga? But I want to live my own life. Tapi saya mau hidup dengan cara I saya. want to do what I like. Saya mau melakukan I apa go yang where saya I suka. please. I go where I please. Iya, saya pergi kemana saya suka. If you are that kind of believer, Kalau engkau jenis orang percaya seperti itu, I'm not sure you will ever go to heaven. saya nggak yakin kau berangkat ke surga enggak. There are millions of Christians in the world. Ada banyak jutaan orang Kristen di dunia ini, bahkan miliaran. But the Bible tells us only a remnant will be saved. Tapi Alkitab mengatakan hanya sisa-sisanya yang akan diselamatkan. Very small number. Hanya angka sedikit, jumlah sedikit saja yang akan selamat. You know why? Saudara tahu kenapa? Not many are disciples. Tidak banyak yang menjadi murid. That's the problem. Itu masalahnya. If you are not a disciple, Kalau engkau tidak seorang murid, then it's doubtful that you are a real Christian. dan engkau juga ragu bahwa engkau diragukan engkau adalah seorang Kristen. A Christian is a disciple of Jesus. Karena seorang Kristen itu adalah murid Kristus. And how can we become a disciple? Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi seorang murid? Well, Jesus tells us three things here how we can be a disciple. Di sini Verse 34. Yesus berkata ada 3 hal untuk kita bisa menjadi murid di dalam ayat ini. He said, first of all, you need to deny Yang yourself. pertama, engkau harus menyangkal dirimu. Deny yourself. Sangkal dirimu. What does that mean? Apa artinya itu, saudara? It means to give up your life, your ambition, and whatever you want to do, and surrender to Jesus. Artinya berikan hidupmu kepada Yesus, keinginanmu, ambisimu, berikan kepada Yesus. Surrender. Penyerahan. We sing the song Aku Berserah. Kita bernyanyi ya, Surrender, oh, oh, aku berserah. You see, bohong now. We sing. Kita nyanyi tapi tidak mau mengikuti, bohonglah. But there's no other way to be sure you are forgiven. Tak ada jalan lain, tak ada cara lain untuk meyakinkan bahwa kau diampuni, You will one day end up in heaven. bahwa suatu hari nanti kau akan berakhir di surga, Unless you serve. kecuali engkau berserah. Another translation of deny Terjemahan lain tentang menyangkal diri means artinya I see myself as nothing. saya melihat diri saya tidak ada. I am nothing. Saya itu tidak ada, saudara. You know the English word Christian. Bahasa Inggris Christian, Christ. Christ. ya, di sana ada tulisan Christ, What does Kristus. Christ mean? Apa arti Kristus? It means Lord and King. Artinya Tuhan dan Raja.
So when I say I'm a Christian, Jadi waktu kita bilang saya seorang Kristen atau Kristian, ada Christ tadi, I am saying saya mengatakan Christ is my Lord and King. bahwa Kristus adalah Tuanku dan Rajaku. Then I-A-N. Lalu kan Christ tadi kan berartian I-A-N. You know what that means? Tahu saudara apa arti I-A-N? I am nothing. A ini ada I. I itu M, N itu nothing. I am nothing. Saya tidak ada apa-apanya, saudara. Christ is Lord and King. Kristus itu Tuhan dan Raja. I am nothing. Saya tidak ada apa-apanya. Wah, That's luar what biasa. Jesus said. You must be willing to say, I am nothing. Engkau harus mau dan siap mengatakan saya itu tidak ada apa-apanya To be my disciple. untuk menjadi murid Kristus. But many of us are so proud. Tapi banyak di antara kita sombong, saudara. We think that we are wonderful. Wah, kita bilang kita hebat, kita luar biasa, And we are clever. dan kita pintar, We have everything. kita punya segalanya, We don't need anything. kita tidak perlu apapun. But Jesus said you got to give up your pride. Tapi Yesus bilang kau harus menyerahkan kesombonganmu. Not that we are also selfish. Dan tidak hanya itu, kita juga selfish. Kita juga keinginan sendiri, mau sendiri. Everything we do is for ourselves. Semua yang kita lakukan semuanya untuk kita, untuk saya, Glory. untuk kemuliaan saya, So we can show up to people. supaya kita bisa pamer sama orang lain. I am somebody. Aku adalah seseorang. But Jesus said you have to give up that I. Tapi Yesus bilang, oh engkau juga harus menyerahkan itu. Because without God, we are nothing. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Amen. And without God, we can do nothing. Dan tanpa Tuhan kita juga tidak bisa melakukan apapun. And only when God comes into our life, Hanya ketika Tuhan datang dalam hidup kita, then He will bless us with everything. dan Dia akan memberkati kita dengan segalanya. Just now you sang, Tadi kita baru bernyanyi, I am blessed. aku dilimpahi, I'm overflowing. aku diberkati. Betul lah? Betul. That won't happen Habis lagi. Itu tidak akan terjadi. unless you are a disciple. Kecuali kau murid. Amin. Yeah. Kecuali kau murid. So it is important today that Jadi sangat penting hari ini, you saudara. have the mindset. Sangat penting hari ini You know what does it mean when you say you deny yourself? menyangkal diri. Saudara tahu apa artinya ketika Yesus berkata sangkal diri? It means to give up yourself. Artinya serahkan segenap hatimu kepada Yesus. Recognizing you are nothing. Kenali dirimu bahwa engkau itu tidak ada apa-apanya. And you are totally sinful. Dan engkau itu berdosa. Because we are sinners, we can never go to heaven. Karena engkau orang berdosa, maka engkau tidak akan pernah bisa ke surga. God is a holy God. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. When we sang that song just now, you are holy. Kita bernyanyi tadi, forever. engkau kudus selamanya Tuhan. Holy forever. Holy forever. Ya haleluya. But we are not holy. Tapi kita tak kudus. We are totally sinful. Kita orang berdosa. By ourselves, we can never get to heaven. Dengan diri kita tidak akan pernah ke surga. We can never know God. Kita tidak akan pernah mengetahui Tuhan. We can never experience God's blessing. Kita tidak akan pernah mengalami Tuhan yang memberkati kita. And then say, God, I'm nothing. Kecuali kita berkata, aku tidak ada apa-apanya Tuhan. I'm sinful. Saya orang berdosa. I'm deserving hell. Saya layak ke surga, ke neraka. Today I repent. Tapi hari ini aku bertobat Tuhan. I repent of all my sin. Aku bertobat atas segala Repent of dosaku. all my pride. Bertobat atas segala kesombonganku. I acknowledge I'm nothing. Saya mengetahui saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Please forgive. Tuhan ampuni saya. I surrender to Jesus. Saya menyerah kepada Yesus. I surrender to Him as my Lord and my King. Saya menyerah kepada Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Then you are the first starting block. Engkaulah menjadi orang yang pertama. The second block you got to go to. Iya. Itulah blok yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Be my disciple. Sekarang yang kedua, setiap orang yang mau menjadi muridku, Deny yourself. tadi pertama sangkal dirinya,
take up the cross. Yang kedua, pikulah salibku. You know what that means? Saudara tahu apa artinya itu? Jesus took up the cross Yesus mengambil salib for you and me. bagi saudara dan saya. In the old days, Pada di zaman-zaman hari yang dulu, when criminals are condemned to Ket- die, ketika to be executed, ketika orang kriminal mau akan dihukum atau mau dibunuh, the execution was usually by the death on the cross. hukum kematian itu selalu biasanya di kayu salib. And when a criminal is condemned to die, Dan ketika orang yang bersalah itu dinyatakan mau dihukum mati, after being tortured and whipped by Jesus, received 39 lamps. dia disiksa dulu, sama seperti Yesus sebelum disalib disiksa dulu. He will be carrying the cross Lalu dia akan disuruh membawa salibnya itu sendiri to the place of execution. kepada tempat pengeksekusian, That's what happened. penyelesaian. That's what happened to Jesus. Itulah yang terjadi kepada Yesus. He was whipped with 39 lashes. Dia dicambuk, dia disiksa 39 kali. And he carried the cross Lalu dia memikul salibnya, saudara. and nailed to the cross. Lalu dipakukan di kayu salib. So when Jesus told people, you pick up the cross, Lalu ketika Yesus menyuruh saudara pikulah salibmu, they all understood what that meant. mereka tahu apa artinya itu, saudara. There are two things. Ada dua hal. Suffering. Yang pertama penderitaan, Because you are. karena dia dicambuk. Secondly, Yang kedua, mati, die. mati. What is Jesus saying? Apa yang Yesus katakan? You follow me. Engkau ikut aku, Are you willing to die for me? apakah engkau siap mati bagiku? Are you willing to die for me? Apakah engkau siap mati bagiku? Oh, we want the blessing of God. Oh, aku mau berkat Tuhan saja. We want peace. Aku mau damai We saja. want prosperity. Aku mau kemakmuran We saja. want good health. Aku mau kesehatan saja. But nobody wants to suffer, right? Tapi tak ada yang mau menderita. Nobody wants to die, right? Tak ada yang mau mati. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, you must be willing to die. engkau harus siap mati bagiku. Because you know what, in those days, Karena saudara tahu pada waktu-waktu itu, Christianity was not popular. kekristenan tidak begitu terkenal. And also it was against the law to become a Christian. Dan kalau dulu orang menjadi Kristen itu melawan hukum. And those who become Christian were put into jail, tortured, or they are crucified. Dan setiap orang yang menjadi Kristen akan dipenjara, dianiaya, lalu disalibkan. Now you need real faith Jadi engkau membutuhkan iman yang nyata to be willing to suffer for Christ and to die for Him. untuk siap mati bagi Kristus dan menderita bagi Kristus. So friend, Saudara-saudaraku, what kind of Christian are you today? jadi jenis Kristen seperti apa, saudara? Are you still living for yourself? Apakah engkau masih hidup untuk dirimu sendiri? You come to Jesus so you can enjoy all the blessing. Engkau datang kepada Yesus supaya engkau bisa menikmati semua berkat Tuhan? He will bless you also. Saya yakin dia tetap akan memberkati saudara. And He can bless you more than anyone else. Dia bisa memberkati saudara lebih daripada yang lain. But if the time should come Tapi waktunya akan datang when you need to face persecution ketika engkau harus menghadapi aniaya. and hatred of people who do not know Jesus, Dan ada banyak orang nanti yang tidak mengenal Yesus. that's the time that you may have to suffer. Disitulah waktunya engkau nanti mungkin akan menderita. When I became a Christian, Ketika saya menjadi Kristen, I was kicked out of my family. saya ditendang keluar dari rumah saya, diusir maksudnya. That's not easy, huh? Tidak gampang, saudara. And all the friends that I had Dan semua kawan yang saya punya did not want me anymore. tidak mau lagi berteman sama dengan You know saya. why? Saudara tahu kenapa? They say, yeah, you're too holy. We don't want you. Mereka bilang, oh kau terlalu kudus. You know why? Saudara tahu kenapa? Because when I was with my friend, Karena ketika saya bersama dengan teman saya, we will do all the naughty things. kami selalu melakukan hal-hal yang nakal. But now I become a
Christian, Tapi sekarang saya sudah menjadi Kristen. I said, no, I cannot do that. Oh, saya bilang saya nggak mau lagi lakukan But itu. last time you always do what? Tapi kau dulu kerjakan wah. In fact, you're the leader who make us do all the naughty things. Bahkan kau nya pemimpinnya kami untuk mencuri ayam orang kira-kira gitu. Now I'm a disciple. Sekarang saya murid Kristus, saya nggak mau lagi. I don't want to be. Saya tidak mau lagi nakal-nakal. Oh, they say like that, we don't want you. You are holy. Oh, kalau gitu kau tak kawan kami lagi, kau terlalu lurus. And they make fun of me. Lalu mereka membuli They saya, do all the naughty things. mereka mengejek-ngejek saya, And I have to smile and bless them. dan saya harus senyum dan memberkati mereka. You see, if you are a real Christian, Saudara, kalau saudara benar-benar seorang Kristen yang you will not be popular in your school, in your workplace, wherever you are. engkau tidak akan populer. Engkau tidak akan populer di sekolahmu, engkau tidak akan populer dimanapun engkau berada. Because your holy life will make people feel uncomfortable. Karena kehidupan kudusmu akan membuat banyak orang tidak merasa It nyaman. will prick their conscience Mereka itu akan menghancurkan konsen mereka. and make them feel guilty. Itu akan membuat mereka merasa bersalah. You know why the religious leader wanted to kill Jesus? Saudara tahu kenapa pemimpin-pemimpin agama ingin membunuh Yesus? Because they were uncomfortable with Jesus. Karena mereka tidak merasa nyaman dengan Yesus. Every time they see Jesus, Setiap kali mereka melihat Yesus, it prick their conscience, konsen mereka itu hancur, make them feel guilty, membuat mereka merasa bersalah, and make them feel dirty. dan membuat mereka merasa kotor sekali. We cannot have this man around. Oh, kita tidak bisa ada orang ini di sekitar So kita. better kill him. Bunuh saja dia. That's the world. Itulah dunia. In John chapter 15, Dalam Yohanes pasal 15 verse 18 to 20, ayat 8 sampai 20. Jesus said the disciple is not greater than his master. Yesus bilang bahwa the disciple is Is not. not greater than his master. Iya, murid itu tidak melebihi tuannya. If they have done this to me, they will do it to you. Kalau mereka lakukan ini kepada saya, maka mereka juga akan lakukan itu kepada kalian. If the world hate you, because it hated me first. Kalau dunia membenci kalian, itu karena dunia membenci saya dulu. If Kata they Yesus. persecute you, because they persecute me first. Kalau dunia menganiaya saudara, itu karena dunia menganiaya saya dulu. Are you greater than Jesus? Apakah saudara lebih hebat dari Yesus? No. Nah, If they can do that to Jesus, kalau mereka bisa lakukan itu kepada Yesus, they can do it to you. mereka juga bisa lakukan itu kepada saudara. So, are you willing? Karena itu apakah saudara siap? Well, you know, being a disciple of Jesus Tapi saudara tahu, menjadi murid Kristus also means that you can be like Jesus. itu juga berarti engkau bisa sama seperti And you Yesus. can do the things that Jesus does. Engkau bisa lakukan apa yang Yesus lakukan. That's what Jesus said. Itu yang Yesus katakan. Jesus said, Yesus berkata, if you believe in me, kalau engkau percaya kepada aku, the things I do, you also. maka hal-hal yang kulakukan engkau juga akan lakukan. And greater things than this you can do, Dan hal yang lebih besar dari hal ini engkau bisa lakukan. because I go to the Father. Karena aku akan pergi kepada Bapa. Hallelujah. Haleluya. When he said, I go to the Father, Ketika dia bilang ketika aku pergi kepada Bapa, he means he's exalted artinya itu dia to the diangkat. highest place. Dia diangkat ke tempat tertinggi, Given the saudara. highest name, the greatest name. Dialah nama tertinggi, nama terhebat. Name above all names. Nama di atas segala nama. That's the name of Jesus. Itulah nama Yesus. And he's with you always, Dan even dia to the end. ada bersama-sama dengan saudara. In his name, Di dalam namanya, you can do great things like Jesus. engkau juga bisa melakukan hal-hal besar seperti Yesus. Many Christians are useless. Nothing happens in their life. Tapi banyak orang Kristen tidak melakukannya. Banyak yang tidak terjadi apa-apa. Jesus is not Lord, Karena Yesus tidak menjadi Tuhan. and Jesus is not King. Dan Yesus tidak menjadi Raja mereka. So my friend, Jadi saudara-saudaraku, you really want to experience a wonderful life with Jesus.
Kalau engkau ingin mengalami kehidupan yang begitu luar biasa bersama Yesus, You need to deny yourself. sangkal dirimu. You need to be willing to take up that cross. Dan kedua, harus mau memikul And the salib. third thing he said in verse 34, Hal yang ketiga tadi dikatakan ayat 34 tadi, follow me. ikutlah aku. You know, many people don't understand this word follow. Banyak orang tidak mengerti perkataan ini, ikutlah aku. This word follow Kata ikutlah ini is used 77 times dipakai 77 kali in the 4 Gospels alone. di dalam kitab 4 Injil. Matthew, Markus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 77 kali total. So Jesus used this word 77 times in the 4 Gospels. Di keempat Injil ini kalau kita totalkan ada 77 kali Yesus mengatakan ada kata betul ini. Jadi apa artinya ini saudara? 3 things. Ada 3 hal, artinya 3 hal. Number 1, Yang pertama, it means artinya follow my example. ikutlah contohku. Follow my example. Ikutlah contohku, teladanku. How I live, you must also live the way I live. Bagaimana hidup saya, begitu juga lah hidupmu. Many people live by themselves, do what they like, they don't live like Jesus. Banyak orang hidup dengan cara mereka, tapi mereka tidak hidup dengan cara Yesus. Jesus is holy, we must be holy. Yesus kudus, maka kita juga harus kudus. Jesus is love, we must love like Jesus. Yesus mengasihi, maka kita juga mengasihi seperti Yesus. Jesus is compassionate and help people, we must be the same. Yesus itu berbelas kasihan dan menolong orang, maka kita juga harus seperti itu. Follow me means follow my example. Ikut aku artinya ikutlah teladanku. In 1 John chapter 2 verse 6, Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, the Bible says, Alkitab berkata, whoever lives in him must walk like Jesus walked. siapapun yang hidup di dalam dia harus berjalan sama seperti Yesus. We must walk like Jesus walked. Dia harus berjalan seperti jalan Yesus. Follow my example. Ikutilah teladanku. Number 2, Yang kedua, it means accept my leadership. artinya terimalah kepemimpinanku. Where I go, you go. Kemana saya pergi, ke situ saya pergi. What I do, you do. Apa yang saya lakukan, itu yang kau lakukan. Follow my leadership. Ikutilah kepemimpinanku. He's our leader. Dialah pemimpin The kita. book of Hebrews chapter 2 says he's the captain of our salvation. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu adalah kapten keselamatan kita. He's our captain. Dia adalah kapten kita. Right? We follow what the leader says. Kita ikuti apa yang pemimpin katakan. And the third meaning of follow, Dan hal yang ketiga arti mengikuti adalah give total allegiance to me. berikan allegiance. Allegiance means give complete obedience. Oke, dan harus taat sepenuhnya kepada saya. Jesus said, if you love me, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi saya, obey my commandment. taatilah perintah saya. Amen. So, Amen. are we willing to do what he commands? Jadi apakah kita mau melakukan apa yang diperintahkan In kepada Matthew kita? 28 and verse 19, Dalam Matius pasal 28 ayat 19, Jesus tell the disciples to go into the world and make disciples of other people. Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan segala bangsa muridnya. And two things he mentioned there. Dan ada 2 hal dikatakannya di sana. How do we become the disciple? Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi murid? How do we make disciples? Bagaimana kita membuat murid? First, by baptizing them. Pertama, dengan membaptis mereka. I know there are many Christians in churches who don't get baptized. Saya tahu ada banyak orang di gereja yang tidak dibaptis.
But the Bible says that baptism is a commandment of the Lord. Tapi Alkitab mencatat bahwa baptisan itu adalah perintah Allah. Jesus was baptized in the river Jordan. Yesus dibaptis di Sungai Jordan. If Jesus needs to be baptized, how is it you don't need to be baptized? Kalau Yesus dibaptis dan saudara tidak dibaptis, itu tidak, bagaimana itu? Tidak nyambung itu. You see, baptism is a commitment of true faith. Baptisan itu adalah komitmen iman kita. In those days of persecution, Pada hari zaman itu, di segala kondisi penganiayaan, when people believe in Jesus, ketika they orang must percaya be kepada Yesus, baptized. dia harus dibaptis. That's right, on the day of Pentecost, Itu makanya pada hari Pentakosta 3,000 souls were saved, ada 3.000 jiwa selamat, saudara, and they were baptized the same day. dan mereka dibaptis pada hari yang sama. Oh, that's dangerous. Oh, itu berbahaya. Because it's against the law to be a Christian. Karena itu melawan hukum untuk menjadi orang Kristen. And when people get baptized, they say, these are the people. Dan ketika orang dibaptis, ketahuan deh lu, ini orang-orangnya. They will be persecuted Mereka akan dianiaya, and they will be killed. mereka akan dibunuh. You see, if the faith is real, they are willing to take up the cross and die for Nah, Jesus. itu tadi, kalau iman itu nyata, mereka siap dibunuh, mereka siap mati, mereka siap mati bagi Kristus. Baptism does not save you, Baptisan itu tidak menyelamatkan saudara, but baptism is proof your faith is real. tapi baptisan itu adalah membuktikan imanmu nyata. That Jesus is truly Lord and King. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Rajamu. The second thing in Matthew 28:19, Yang kedua dalam Matius 28 ayat 19, it says, teach them to obey everything I have ayat commanded 20. you. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Obey everything I have commanded you. Taati semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. You know, many people in the church read the Bible, but they don't obey. Saudara, banyak orang Kristen di gereja, dia hanya baca Alkitab tapi tidak menaatinya. So, to follow Jesus, Jadi mengikut Yesus, to follow His example, mengikut teladannya, to follow His leadership, mengikut kepemimpinannya, and to give total obedience. dan memberikan ketaatan yang total. So, by these three requirements, Jadi dengan ketiga hal ini, ask yourself today, tanya dirimu hari ini, are you a Christian? apakah engkau seorang Kristen? Christ is everything I am. Kristus itu segala sesuatu, Kristus segalanya, aku itu tidak ada apa-apa. Young people, old people. Baik anak muda maupun orang tua. Some of you may be in church for a long, long time, Mungkin beberapa di antara saudara sudah lama di gereja, but that does not make you a disciple. tapi itu tidak membuat engkau menjadi murid. Unless you are willing to do these three things. Kecuali saudara mau melakukan ketiga hal ini. Deny yourself, Sangkal dirimu, take up the cross, pikul salib, and follow Jesus. dan ikut Yesus. Now, I'm sure when Jesus said that, the crowd would say, "Aduh, banyak susah. Aduh, so difficult." Saya yakin waktu Yesus bilang kayak gitu, pasti orang-orang itu bilang, ayo kayak wajah-wajah kita di tempat hari ini. Wah, susah kali gitu. Like that, I don't want to follow Jesus. Susah kali ikut Yesus. I don't want to die. Aku tak mau mati. I mind my own life, live my own way. I rather obey Him. Ya, aku mau hidup dengan caraku. Aku tak mau menaati Yesus. Yeah? Now Jesus gives us 5 reasons from verse 35 onwards. Dari ayat 35, Yesus memberikan 5 alasan. Why we should believe and follow Him. Kenapa kita harus mempercayai dan mengikut Yesus? Ada 5 di sini alasannya. If you don't want to follow Jesus, what's going to happen? Kalau engkau tidak mengikut Yesus, apa yang akan terjadi?
verse 35. Ayat 35. Whoever want to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Oh, I want to follow Jesus. I want to die. I want to live my life. Oh, aku tak mau mengikut Yesus. Aku tidak mau mati bagi Yesus. Aku mau hidup dengan diriku sendiri. Jesus said, if you want to live your own life, Yesus bilang, kalau kau mau hidup kalau kau mau memiliki hidupmu, you will lose your life. engkau akan kehilangan hidupmu, nyawamu. Your life will have no meaning. Hidupmu tidak akan ada artinya. The devil will attack you and make your life miserable. Setan akan menyerang engkau dan akan membuat hidupmu kacau balau. And one day you'll go to hell. Dan suatu hari nanti engkau akan mati. That's the price you don't want Jesus. Itulah harga kalau kita tidak memiliki Yesus. But he said, if you lose your life, say, Jesus, I surrender, I give my life to you. Tapi kalau engkau bilang, lepaskan nyawamu, Tuhan, aku mau menyerahkan nyawamu kepadamu, And for the gospel, dan bagi Injil, demi Injil, you know what? I will confess you and share about you. aku akan mengaku dan berbagi tentang engkau kepada semua orang. I'm willing to lose my life. Aku siap kehilangan nyawaku. Jesus said, Tuhan Yesus you bilang, will save it. engkau akan diselamatkan. You know, in John chapter 10 and verse 10, Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Jesus talks about Satan and he calls Satan a thief. Yesus berbicara tentang setan dan Yesus katakan setan itu seperti pencuri. He said the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ya, karena pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Satan will do three things in your life. Setan akan melakukan 3 hal dalam hidupmu. He will steal your blessing that God wants to give you. Dia akan mencuri berkat yang Tuhan ingin berikan kepadamu. He will kill your life. Dia akan bunuh hidupmu. You will die earlier. Engkau akan mati By lebih awal. sickness, by accident, by I don't know what. Dengan penyakit, dengan kecelakaan, dengan apapun itu. The Bible says Satan has the power of death. Karena Alkitab berkata setan itu memiliki kuasa atas kematian. Hebrews 2 verse 40. Ibrani 2 ayat 14. The devil has the power of death. Setan memiliki kuasa kematian. That's right, in John 8 verse 44. Makanya dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Jesus called him a murderer. Yesus menyebut dia sebagai pembunuh. Jesus called Satan a murderer. Yesus menyebut setan itu sebagai pembunuh Because he kills people. karena dia membunuh orang. And lastly, he said, he will destroy your soul. Dan terakhir dia katakan apa? Dia akan menghancurkan hidupmu, jiwamu. He will destroy your soul. Dia akan hancurkan hidupmu dan jiwamu. But Jesus said in that verse 10, but I have come to give you life and life more abundantly. Tapi Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10, tetapi aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Life overflowing with the blessing of God. Hidup yang berkelimpahan dengan berkat daripada Yesus Kristus. I am blessed. Saya diberkati. I am overflowing. Saya melimpah. That's what Jesus said. Itu yang Yesus katakan. Hallelujah. Haleluya. You want to follow Jesus or want to continue your own life? Engkau ingin mengikut Yesus atau engkau ingin melanjutkan kehidupanmu? Well, Jesus said, Yesus berkata, you want to save your own life and live for yourself? engkau ingin You memiliki will nyawamu, lose it. maka engkau akan kehilangan nyawamu. But if you lose your life for me and my gospel, Tapi kalau engkau bersedia kehilangan nyawa demiku dan demi Injilku, you will save it from Satan nah engkau akan selamat daripada setan, and you will save yourself from judgment and hell. dan engkau juga akan selamat dari penghakiman dan neraka. You will have an overflowing life with Jesus, Engkau akan memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Yesus, and heaven will be your home. dan surga menjadi rumahmu. So what will you choose? Yang mana saudara mau pilih? Now, if you do not want Jesus and you die, how?
Oke, sekarang kau sudah tahu Yesus, tapi kau tidak mau mati bagi Yesus. Look at verse 36, second reason. Ayat 36, bagian yang kedua. What good is Alasan it yang for kedua. someone to gain the whole world and lose his soul? Verse 37, what can anyone give in exchange for his soul? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? 37, 37, Ya, 37. Ya, that's 36. yeah, 37. Sekarang 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? You will lose your soul in hell, in a fire forever and forever. Engkau akan kehilangan semuanya oleh api di neraka. If you don't have Jesus, Kalau kau tidak punya Yesus, what can you do to save your soul? apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan jiwamu? He said you have the whole world you own in your hand. Sekarang dia bilang gini, kau miliki segala sesuatu di dunia ini. What's the use if you lose your soul? Tapi apa gunanya kalau kau kehilangan nyawamu? And with all the wealth you acquired, Semua kekayaan yang diinginkan, engkau miliki. what price have you paid for your soul? Harga apa yang kau berikan kepada jiwamu? Nyawa. Nothing in this world can buy and pay for our soul. Tidak ada di muka bumi ini yang bisa membeli nyawa kita, saudara. Oh, I want to live my own life, make money, become rich. Oh, I want saya mau everything. jadi orang kaya. Jesus said you have all these things for what? Sekarang kau punya ini untuk apa? And in the end you lose your soul in hell forever. Dan akhirnya hidupmu engkau akan kehilangan nyawamu di neraka selamanya. Nothing can buy our soul. Tak ada yang bisa membeli nyawa kita, saudara. But you see, if you worship Satan, Tapi kalau kau menyembah setan, he will give you the whole world. dia akan berikan seluruh dunia. But your soul in heaven is Satan. Will in hell Hell. is Satan. Tapi nyawamu akan bersama setan di neraka selamanya. In Matthew chapter 4, Dalam Matius pasal 4, in a temptation, pada waktu Yesus dicobai, Satan said to Jesus, setan bilang begini kepada Yesus. and he showed Jesus a vision of the splendor of the world. Dan dia tunjukkan kepada Yesus seluruh penglihatan kepada dunia ini, keindahan dunia ini, kemegahan dunia ini. He said, I will give all the whole world to you Dia bilang, aku akan berikan seluruh dunia ini kepadamu if you will worship me. kalau kau mau menyembah aku. Jesus said, Yesus bilang, you should worship only the Lord your God. engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Amen. Amin. There are many people who worship wealth, Banyak orang yang menyembah kekayaan, success, kesuksesan, and all the luxuries of life. dan seluruh kemewahan hidup. But they end up in hell. Tapi mereka berakhir di You neraka. know, the prosperity gospel is the greatest lie in Saudara today's tahu, world. Injil kemakmuran adalah kebohongan besar saat ini. Because you say, come to Jesus to be wealthy, you'll be blessed with all the wealth. That's a lie. Ya, karena dikatakan kau datang kepada Yesus dan kau akan diberkati. Itu semua. People come to Jesus not to repent of their sin, to make him Lord, but they want money. Ya, orang datang kepada Yesus bukan ingin bertobat, bukan menjadi Tuhan menjadi Tuhan, tapi mereka inginkan mawar. And that's a problem. Ini masalah. How many are good Christians we do not? Berapa banyak saudara Kristen yang begini, saudara? Your friend today, Teman-temanmu hari ini, you have to choose Jesus, engkau harus perkenalkan Yesus. choose yourself, choose Satan. Oh, kau pilih Yesus atau pilih setan, And you will lose. dan kau juga akan kehilangan nyawa. It's not worth living for yourself. Bukan layak hidup bagi dirimu sendiri. You need to surrender totally. Engkau harus menyerahkan seluruhnya hidupmu kepada Tuhan, And your life. dan hidupmu akan diberkati. Then Jesus gives another final reason. Dan Yesus memberikan alasan yang selanjutnya, Because there's someone who say something like this. karena ada yang berkata seperti ini. Okay lah. Okay. I want to lose my soul. Oke, aku tidak mau kehilangan nyawaku, Tuhan. I want Satan to take control of me. I want setan. I will follow Jesus. I will follow Jesus. Saya akan mengikut Yesus. But
secretly. Oh, tapi sembunyi-sembunyi. Nobody knows. Nggak ada yang tahu, God knows. tapi Tuhan tahu. I know, Aku tahu, but nobody knows. tapi tak ada yang tahu. I won't let people know. Saya juga tidak akan kasih tahu orang aku ini pengikut Yesus. But my family will not be happy with me. Karena keluargaku tidak akan senang denganku. My society, community may not want me and may not even accept me. Komunitasku nanti tidak akan menerima aku atau tidak akan senang denganku kalau mereka tahu aku Kristen. So I believe that. Oh, aku percayalah. You say no such thing. Lalu Yesus bilang, tak betul itu. Tak ada kayak gitu. Verse 38. Ayat 38. You are ashamed of me in this evil generation. I will be ashamed of you when I come to the presence of my Father, the Holy Spirit. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia, Yesus akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. If you are ashamed of me here, Kalau kau malu sama aku di bumi ini, I will be ashamed when you stand before God. aku juga nanti malu. Siapa kau? Kalau That kau means bisa what? nanti. Artinya apa, saudara? You can't come to heaven. Kau tidak bisa ke surga. You see, the Bible says we are witnesses. Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Jesus said, you are my witnesses in Jerusalem, in Judea, Aku akan menjadi Samaria, saksiku di and Yerusalem, to the Judea dan Samaria dan seluruh ujung bumi. Witness means what? Saksi artinya apa, saudara? Open your mouth and confess your faith. Buka mulutmu dan mengaku Yesus adalah Tuhan. In Luke chapter 8, Dalam Lukas pasal 8, we have a story about a woman with an issue of blood for 12 years. kita ada cerita seorang perempuan yang memiliki penyakit perdarahan. And there was a big crowd around. Dan ada orang banyak pada waktu itu yang mengikuti Yesus. And the woman said to herself, Dan perempuan ini berkata kepada dirinya, if only I can touch, jika aku bisa menjamah jubahnya saja, I will be healed. aku akan sembuh. She had faith. Dia punya sakit. For 12 years she went to see doctor and spent all her money. Selama 12 tahun dia pergi ke dokter dan menghabiskan uangnya, tapi dia tetap tidak sembuh. But she believed Jesus. Tapi dia percaya kepada And Yesus. secretly the crowd should touch Jesus. Dia bilang secara sembunyi-sembunyi, pegang saya And jubahnya. the Bible says power came out of Jesus and healed her Lalu immediately. Alkitab bilang, oh, seluruh kuasa dari Yesus mengalir kepada dia dan dia disembuhkan, saudara. Experience a miracle. Dia mengalami mujizat. And God she got secretly, she can run away secretly. Lalu ketika dia jamah, dia lari sembunyi. And Jesus said, who touched me? Lalu Yesus bilang, siapa yang pegang aku? And the clever disciple said, Lord, Lalu ada- nobody can touch you lah. Ada murid yang pintar, dia bilang, oh Tuhan, setiap orang bisa menjamah kau. Ini banyak, ini rame-rame And orang. all the crowd coming down, anyone can touch you. Banyak orang kayak gini, sini apapun bisa menjamah engkau. And see, Jesus doesn't know. Sama sepertinya Yesus tidak tahu gitu. Jesus knew power when he Dia ada kuasa keluar dari Yesus. who touched me? Siapa yang menjamah aku? And immediately the woman came, yes Lord, I. Lalu si perempuan itu tadi datang, Tuhan aku itu. And Jesus said, woman, Lalu your dia bilang, faith perempuan, has made you well. imanmu telah menyelamatkanmu. Was Jesus trying to embarrass the woman? Apakah Yesus ingin mencoba mempermalukan perempuan ini? No! Tidak. What Jesus said to you and me, Apa yang Yesus katakan kepada saudara dan saya? you want to experience God's blessing, Engkau ingin menikmati berkat Allah, you must give glory to God. engkau harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Engkau harus mengaku. If you are saved and forgiven of your sin, Kalau you engkau must give glory to God. diselamatkan dan dibebaskan dari dosamu, engkau akan berikan kemuliaan And kepada tell Tuhan. people Jesus saved. Dan katakan kepada orang-orang bahwa Haleluya. Yesus menyelamatkanku. In the Bible, there's no such thing as a secret Christian. Secret. Di dalam Alkitab tidak ada itu Kristen sembunyi, Kristen pura-pura. Now today I ask you, how many of you today
Hari ini saya mau bertanya, berapa banyak di antara saudara, you say you believe but you never tell? saudara bilang saudara orang percaya tapi tak mengikut Yesus? Or how many of you will say you believe Atau seberapa banyak di antara saudara yang berkata, aku percaya, and do not want to be a disciple? tapi tidak mau menjadi murid? There's no such thing as just a follower without becoming a disciple. Tak ada itu istilah mengikut Yesus tapi tidak menjadi murid Yesus. Jesus is looking for disciples. Yesus mencari murid. Not big crowd following. Bukan orang-orang yang banyak, pengikut-pengikut yang banyak. Disciples are very few. Murid itu sedikit, saudara. Only a remnant. Hanya sisa-sisa. And today, Dan hari ini, one of the faithful few. apakah saudara menjadi orang yang setia itu? You know, we used to sing a song. Biasanya kita bernyanyi ini. I will follow Jesus. Aku akan mengikut Yesus. The world behind me, the cross before. Dunia di belakangku, salib di depan. No turning back. Tak ada cerita mundur. Tak ada cerita mundur. If no one will go with me, Kalau tak ada yang pergi bersama-sama dengan aku, I still will follow. aku tetap pergi walaupun sendiri. If no one will go with me, Walaupun tak ada yang pergi bersama dengan aku tetap mengikut Yesus. will you say that to him? Apakah engkau mau mengatakan seperti itu kepada Yesus? Aku akan mengikut Yesus. Today, if you have not committed yourself to these three things that Jesus mentioned, Hari ini kalau engkau belum komitmen kepada 3 hal yang dikatakan Yesus ini tadi, maybe you did not know this before, mungkin engkau tidak tahu ini sebelumnya. but today you know. Hari ini kau tahu, Because the word of God is now clearly preached. karena firman Tuhan telah disampaikan kepada saudara. And these are the words of Jesus. Inilah perkataan Yesus, inilah firman Kristus. Deny yourself. Sangkal dirimu, I am nothing. saya tidak ada apa-apanya. Jesus is there. Yesuslah Kristus Tuhanku. Take up the cross. Pikul salib. Unwilling. Saya mau Tuhan. Should suffering come, I willing. Ketika penderitaan datang, saya siap Tuhan. If they want to kill me, I will believe. I will be willing. Kalau mereka mau membunuh saya Tuhan, saya siap Tuhan. But I will follow Jesus. Tapi saya tetap mengikut I will follow his Yesus. example. Saya tetap akan mengikut I will teladannya. accept his leadership. Saya akan mengikuti kepemimpinannya. And I will obey him completely. Saya akan menaati dia 100%. And God will bless. Dan Tuhan akan memberkati Jesus said, saudara. I come to give you life Yesus berkata, aku datang memberikan kau hidup, and give you an overflowing life. hidup dalam berkelimpahan. Now, will you respond and say, Jesus, Sekarang apakah saudara mau merespon firman I Tuhan just don't want to be another believer, dengan mengatakan, Tuhan, aku not just mau, another church member. Tuhan, aku tidak mau hanya sebagai jemaat gereja saja, Today, I want to be a disciple. tapi hari ini Tuhan, aku mau menjadi muridmu. Whatever you want me to do, Apapun yang kau ingin aku lakukan, aku akan lakukan. I will follow. Aku akan mengikut engkau. No turning back. Tak ada jalan kembali. No one when they come with me, Walaupun tak ada yang bersama dengan aku I will still follow. tetap mau mengikut Tuhan. Amen. Amin. Let's stand. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Now, I want to invite you today Saya ingin mengundang engkau to respond to the call of Jesus. untuk merespon panggilan Yesus. That today, Lord, Hari ini Tuhan Yesus, I want to be a disciple. saya ingin menjadi murid-Mu. Surrender my life completely to you. Saya ingin menyerahkan hidupku 100% kepadamu. Willing to accept what comes into my life. Tuhan, aku mau menerima apapun yang datang kepada hidupku. I will obey you completely. Aku akan menaati Engkau komplit.